bagaimana meyakinkan orang tua. Nah, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Keluarga Fisabilillah Official, keluarga yang insya Allah sampai ke jannah. Amin ya Allah. Doakan ya teman-teman, semoga keluarga kita dan juga keluarga teman-teman yang nonton video ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Oke, teman-teman, di video kali ini kita akan coba sharing lagi, berbagi lagi ya tentang pertanyaan teman-teman yang sudah lama ya ditanyakan kepada kita melalui Instagram, melalui WA, dan juga langsung ya secara langsung bertemu gitu kan. Bertanya, gimana sih Bang Kak gitu kan meyakinkan diri dan orang tua gitu buat menikah gitu, apalagi yang menikah muda gitu kan. Nah, bagaimana sih caranya gitu. Nah, kita akan coba berbagi. Jadi saksikan video ini dari awal hingga akhir biar teman-teman dapat tipsnya ya kan, informasinya, dan teman bisa amalkan. Oke, gimana sayang tipsnya? Ya, simak. Check it out langsung. Laki-laki khususnya gitu kan, karena kita akan juga berbagi tips itu khusus yang misalnya saya untuk laki-laki dan juga nanti istri saya untuk yang perempuan gitu. Nah, untuk yang laki-laki nih, untuk yang ikhwan ya, tips yang bisa teman-teman lakuin dan mudah-mudahan ini bisa berhasil ya kan. Dan saya alhamdulillah melakukan hal ini gitu sehingga saya menemukan tambatan hati saya gitu kan, maizawjati gitu. Nah, tips yang pertama yang saya lakuin adalah ini ya, yaitu niat teman-teman. Segala sesuatu harus kita punya niat, karena niat merupakan pondasi ya yang awal ketika kita menjalani sesuatu, termasuk menikah, karena kan menikah itu adalah ibadah terpanjang yang akan kita lalui gitu. Jadi kita harus tahu gitu gimana sih niat kita pengen nikah gitu. Jadi mantapkan dulu niat teman-teman mau ngapain nikah itu gitu. Jangan pengen kucuk-kucuk mau nikah gitu, pengen karena nengok kawan nikah kita pengen nikah, karena nengok video gitu kan baper gitu kan, kita terbawa perasaan pengen nikah gitu kan, atau mungkin karena kita baca buku kan kisahnya terlalu menginspirasi kita pengen nikah. Nggak seperti itu sebenarnya teman-teman kan, dan tidak seindah novel ya pernikahan itu gitu, tidak seperti itu. Jadi teman-teman harus mantapkan dulu niatnya untuk apa sih gitu, biar teman-teman paham gitu ketika menjalannya nanti lagi luar biasa. Ketika tuh ada pun masalah dalam rumah tangga nanti kita kembali ke niat di awal gitu kan, apa sih aku niat dulu untuk menikah denganmu gitu. Nah, itu yang perlu harus teman-teman lakuin yang khusus laki-laki nih ya, tips yang bisa saya sampaikan. Lalu tips yang kedua adalah ini dia, memantaskan diri, mempersiapkan diri, dan juga mental. Nah, ini teman-teman yang harus juga diasah dan perlu dipersiapkan. Mempersiapkan diri dan mental ini sangat penting karena banyak orang yang usianya sudah terpaut dewasa gitu kan, dan mungkin secara fisik juga sudah kuat. Namun mental ya kan, dia belum ada gitu. Belum siap gitu ya kan. Jadi teman-teman harus bisa persiapkan ini gitu. Dengan cara apa gitu? Teman-teman bisa mengikuti kajian, seminar-seminar pranikah, atau misalnya teman-teman bisa lihat video kita ya kan. Ini juga bisa salah satunya gitu kan. Kalau di luar sana mungkin berbayar gitu kan pranikah, tapi ini kita berbagi sharing gitu kan teman-teman. Jadi teman-teman bisa belajar tentang apa namanya, belajar tadi dari banyaknya cara gitu, dari baca buku. Nah, itu cara untuk mempersiapkan diri gitu. Jadi bisa yakin gitu kalau udah ilmunya udah mantap, kita bisa yakin dengan diri kita sendiri. Betul sekali. Dan apalagi ya untuk yang laki-laki ya. Karena kan kita akan menjadi seorang imam gitu kan, imam dalam keluarga kita. Kalau kita salah membawa keluarga kita ke arah yang salah gitu, nah nanti keluarga kita bahaya gitu, akan menjadi keluarga yang seperti apa gitu kan. Kita pemimpin gitu buat buat istri kita, buat anak-anak kita. Kalau kita tidak tahu ilmunya, ya mau kemana dibawa ini ya kan, ya, anggota-anggota kita yang mau dibawa itu ibaratnya yang kita pimpin. Jadi betul-betul harus dipersiapkan ilmunya gitu kan, dan juga mentalnya. Mudah-mudahan ketika kita sudah mempersiapkan itu, nah kita akan semakin yakin gitu. Dengan seiringnya berjalan waktu akan yakin. Nah, itu tips yang kedua teman-teman. Lalu tips yang ketiga adalah, tips yang ketiga ini paling penting teman-teman diantaranya, yaitu doa. Doalah yang paling mujarab dari semuanya. Ketika kita sudah berikhtiar, ketika sudah melakukan, maka lakukan dengan doa. Bermunajat kepada Allah, meminta kepada Allah, ya Allah, apakah aku sudah pantas untuk menikah? Apa aku sudah pantas menjadi seorang ayah, ada seorang imam gitu kan nanti buat istriku dan anak-anakku gitu?
Apakah aku sudah bisa nanti menghidupi istriku? Minta serahkan diri kepada Allah. Ketika Allah sudah meyakinkan hati, maka akan lebih dipermudah nanti untuk menuju pernikahan itu gitu, menuju pernikahan itulah gitu intinya teman-teman. Jadi harus perbanyak doa teman-teman setiap sholat, apapun yang dilakukan, semua minta kepada Allah, ya Allah apakah sudah pantas, apakah udah cocok dan lain sebagainya. Itu sih. Itu yang untuk tips laki-laki. laki-laki. Tapi jangan lupa untuk nabung, karena kalau diri udah siap, kalau belum ada tabungan Oh iya betul. Iya gimana teman-teman. ya kan? Iya, itu tadi tips yang kedua sebenarnya ya, mempersiapkan diri dan juga mental tadi. Jadi dipersiapkan diri itu yang khusus laki-laki nih ya, harus mempersiapkan memang modal. Kalau nggak mempersiapkan modal, ya kan gimana mau hidupannya orang gitu kan. Kita tiba-tiba, Pak, aku mau lamar anak bapak gitu. Mau nikah aja gitu kan, pasti orang tuanya bertanya, apa yang mau bisa kau kasih sama anakku gitu. Dan kemudian apa, kayak mana nanti kehidupan anakku setelah ini, gitu, setelah kau bawa nanti dia nikah, ya kan. Pasti dia pertanyakan pertama kali gitu. Kalau saya sedikit sharing boleh kan ya, gitu kan. Kalau dulu saya ditanya sama beliau itu, ya saya jujur, saya ini hanya nazir masjid Pak, saya cuma ngajar ngaji Pak, saya cuma ada sebuah amanah, kos-kosan lain sebagainya gitu. Jadi saya sampaikan seperti apa adanya dan alhamdulillah saya punya gitu sedikit lah yang bisa saya serahkan buat beliau gitu untuk menjadi mahar dan proses proses tahapan ketika ta'aruf dan sampai Ya menikah. intinya kalau laki jangan lupa nabung gitu Ya, aja, itulah biar ya. semakin siap. Siap, betul itu. Biar semakin siap teman-teman. Dan yakinlah rezeki orang yang mau menikah itu Allah permudah teman-teman. Kalau memang teman-teman sudah niat. Apalagi sudah menikah ya, bukan Allah double gitu. Betul sekali. Oke, itu ya tips dari saya untuk yang ikhwan atau laki-laki. Dan juga mungkin meyakinkan orang tua gimana. Intinya dari semua yang saya sampaikan itu sebenarnya ketika yang tiga itu udah mantap dalam diri teman-teman, insya Allah meyakinkan orang tua itu akan lebih mudah. Apalagi kan orang tua, kita masing-masing ya memiliki orang tua yang tipenya beda-beda gitu. Kalau tipe orang tua teman-teman pasti tahu lah teman-teman gimana menaklukkan hatinya. Tapi yang paling inti dewasakan diri kalau di depan orang tua. Apalagi laki-laki, kalau ditengok orang tua misalnya kita udah dewasa, mandiri, misalnya dari segi finansial gitu kan, kita nggak pernah lagi misalnya minta duit, lain sebagainya. Nah itu berarti kita sudah cukup dewasa menurut mereka. Jadi ketika kita minta pun mau minta restu gitu kan, mak aku mau nikah, ya aku mau nikah, pa dan lain sebagainya, aku mau nikah, mereka siap untuk melepas kita gitu teman-teman. Nah mungkin itu ya tips buat laki-laki, semoga ini bisa diamalkan. Nah lalu tips nih buat yang perempuan, nah ini akan dijelaskan istri saya. Coba gimana saya tipsnya buat perempuan? Oke baik teman-teman, ukti villa di luar sana. Ini khusus untuk ukti yang masih jomblo ya. Saya juga dulu pernah di posisi itu. Jadi kalau kita ingin menikah, kita kan memang butuh namanya kesiapan, kemantapan diri. Makanya tadi tips untuk meyakinkan diri sendiri dan juga bagaimana untuk meyakinkan orang tua kita. Nah, kalau untuk meyakinkan diri sendiri itu yang pertama sekali kita sebagai wanita, yang pertama itu adalah ngaca. Kita itu harus berkaca diri. Kita udah siap, udah pantas belum untuk menjadi seorang istri dan juga menjadi seorang ibu gitu. Jadi kita betul-betul harus mengaca, introspeksi diri gitu kan, bermuhasabah. Ini udah pantas atau belum, atau hanya kita untuk ikut-ikutan aja gitu pengen nikah. Itu sih di awal itu sama sih seperti niat juga sih sebenarnya. Itulah, tapi kita lebih ke muhasabah gitu. Betul, betul. Lebih ke muhasabah. Jadi ngaca dulu kita ya, ada siap atau belum. Baru yang kedua yaitu mempersiapkan diri. Sama sih sebenarnya laki-laki dan perempuan itu, ikhwan atau akhwat itu sebenarnya sama aja dan memang harus mempersiapkan diri. Cuman bedanya kalau laki-laki tadi lebih kepada modal dan juga ilmu agama ya. Kalau perempuan ini bedanya ya bisa beberes rumah, mempersiapkan dengan bisa beberes rumah, bisa masak gitu kan. Ya itu seperti apa? Bisa jadi seperti wujud cinta kita sama suami kita nantinya. Jadi kita harus betul-betul bisa masak, mencuci dan sebagainya. Dan tapi kalau nggak bisa pun nggak masalah. Iya, nggak masalah. Cuman kan tadi saya bilang kan sebagai bentuk wujud cinta kita sama suami kita nantinya. Memupuk cinta tadi. Jadi itu sih mempersiapkan diri dari segi Agamanya. Dari segi agamanya juga harus betul-betul dipersiapkan. Karena apa? Kita akan menjadi seorang ibu, kita menjadi seorang istri. Yang paling penting kita akan menjadi seorang ibu sih. Kalau kita udah menikah pasti otomatis insya Allah akan Allah beri amanah menjadi seorang ibu. Jadi kita harus bisa mempersiapkan dari segi ilmu agama kita, bagaimana cara mendidik anak, bagaimana cara jadi ibu yang baik, seperti itu. Harus rajin belajar dan belajar.
Kalau kan wanita itu al-madrasatul ula ya. Iya, madrasah pertama untuk anak-anaknya. Betul sekali. Ya, jadi mempersiapkan diri dari bisa berberes rumah, memasak, dan paling penting adalah ilmu agama. Ya walaupun nanti suami juga akan membimbing gitu, tapi alangkah lebih baiknya dari saat kita jomblo, menjadi jomblo fisabilillah, kita belajar. Jadi saat kita udah berada di posisi itu, kita udah gak terkejut, kita udah gak kaget lagi. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu berdoa. Sama, iya, sebenarnya sama aja, karena kan ya kita tidak bisa lepas dari yang maha kuasa gitu kan, Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nggak akan pernah bisa lepas. Jadi kita harus selalu berdoa sama Allah, meyakinkan diri kita, apakah kita sudah siap, apakah kita betul-betul udah mantap, mengadu terus sama Allah, selalu sering berbagi sama Allah gitu. Maksudnya gini loh, kita curhatnya ke Allah gitu, karena kan kalau ke manusia kadang bisa kemana-mana gitu ceritanya, tapi kalau ke Allah itu ramah pas dari Sang Maha Pencipta gitu. Jadi ya kita harus berdoa sama Allah, meminta agar diri disiapkan, dimantapkan untuk melangkah ke jenjang yang luar biasa. Yang luar biasa itu. Jadi betul-betul harus kita berdoa, curhat ke Allah. Jadi kita lebih tenang, kita lebih rileks gitu. Banyak-banyak berdoa, meminta yang terbaik sama Allah gitu. Insyaallah Allah akan mudahkan segalanya. Insyaallah Allah akan mudahkan, karena kan Allah sesuai prasangka hambanya. Betul. Jadi itu kan yang untuk meyakinkan diri, kalau dari saya situ sih. Lanjut, bagaimana meyakinkan orang tua. Nah ya, ini perempuan biasanya agak berat nih ya kan, apalagi iya, karena aduh Masya Allah, anak perempuan gitu kan, disayang-sayang waktu kecil, sekarang ketika sudah menikah akan dilepas. Wah itu apalagi laki-laki, perempuan itu biasanya dekat sama ininya ya, ayahnya gitu. Biasanya nggak cuman juga sih, kalau kalau beliau saya nggak lebih tahu. ke mama saya dekatnya. Bisa kasih tipsnya lah ya kan. Oke, kalau untuk meyakinkan orang tua, kalau dari saya sini ya, karena kan kita menghadapi orang tua kita itu berbeda-beda, dan kalian-kalianlah yang kenal bagaimana sifat orang tua kalian, bagaimana karakter orang tua kalian itu kalian yang lebih kenal gitu. Cuman kalau boleh ngasih tips nih, yang pertama, kalau kita ingin meminta nikah sama orang tua kita, meyakinkan orang tua kita bahwasanya kita udah siap untuk menikah, yang pertama itu ya berdoa. Doakan orang tua kita agar hatinya lembut, agar dibukakan pintu hatinya, dibukakan pikirannya, agar tidak terkungkung sama pemikiran-pemikiran yang nikah cepet-cepet itu kayak gini, harus kerja dulu, tamat kuliah dulu gitu. Apalagi waktu itu saya posisinya masih semester 3 ya, mau semester 4 gitu lah, masih semester 3 dan mau semester 4 dan masih kuliah. Pasti orang tua akan marah besar saat anaknya ingin menikah. Jadi untuk kalian yang masih kuliah namun udah ada niatan menikah, apalagi sudah ada calonnya, ya gini, yang pertama kita lakukan adalah berdoa dulu sama Allah. Kita minta agar hati orang tua kita dilembutkan dan dibukakan pikirannya. Rutin aja, rutin tahajud, istighfar segala macam. Kita doakan terus. Dan kalau ada foto orang tua kita, ya kita doakan sambil lihat fotonya, sambil bayangkan wajahnya. Semoga Allah lembutkan hatinya gitu. Terus setelah udah doa tadi di awal sebagai ancang-ancang, selanjutnya yang kedua yaitu kita dekatin ibu kita. Nah, karena kebanyakan anak-anak perempuan ini lebih condong ke mamanya ya, ke mamanya. Pak, saya kayak habis sholat, lagi santai-santai, ibu kita udah luluh, baru kita minta tolong sama ibu kita itu, sama mama kita minta tolong untuk membujuk papa kita. Membujuk ayah kita. Iya, jadi karena kan kalau dalam rumah tangga itu kan memang perempuan ini berpengaruh sekali gitu kan, apalagi dalam membujuk ya. Jadi kita minta tolong ke mama kita untuk membujuk papa kita. Insya Allah perlahan, jangan terburu-buru, perlahan aja gitu kan, kong kali kong lah ibaratnya, kompaan. Nah, jadi udah insya Allah perlahan saat papa kita udah luluh, ya udah kita udah mulai mereda gitu lah kan, emosinya udah tidak meletup-letup, barulah kita ketika lagi habis makan gitu kan, atau kita buatkan makanan cemilan yang enak, karena kita bisa masak nih kan, jadi
kita buat cemilan yang enak. Jadi ya udah kita hidangkan sambil ya kode-kode lah masalah nikah gitu kan. Pandai-pandai kita lah kayak mana, karena kalian yang ngerti orang tua kalian tuh kayak mana bahasa Betul, yang enaknya beda-beda gitu. ya. Sama kayak kalian waktu kecil atau Kalian minta sesuatu iya gitu lagi ya. ada mau kemauan itu kayak mana cara meraih dan membujuknya Ah, gitu. Sama kayak kalian mau minta nikah ya. Jadi harus pandai-pandai lah kayak mana strateginya. Ya udah saat lagi santai-santai kode-kodein aja. Atau lagi kalau ada lagi baca-baca buku tentang nikah, nampak-nampakkan aja. Nah, dari semua itu, dari yang udah saya sampaikan tadi, masalah merayu orang tua itu, yang paling penting itu, ya kita jangan sok paten di depan orang tua. Kalau kita lagi pengen sesuatu itu, jangan pernah kita menggurui orang tua kita. Apalagi masalah nikah ini kan. Karena mereka udah duluan yang lebih mengalami gitu. Dan mereka sebenarnya takut kalau kita nikah cepet-cepet itu sebenarnya yang takutnya mereka itu adalah kita itu belum siap untuk menghadapi rumah tangga itu bagaimana. Karena mereka udah mengalaminya. Jadi mereka sedikit takut itu. Makanya kita tunjukkan dari sikap kita di rumah bagaimana kita pandai bersih-bersih, pandai mengolah emosi sama adik-adik kita, apalagi yang punya adik nih ya. Jadi harus ya janganlah buat adiknya nangis atau kayak mana gitu. Oke teman-teman, mungkin itu tadi ya beberapa tips yang telah kita sampaikan. Mudah-mudahan yang kurang lengkap nanti bisa kita penuhi lagi ya terkait masalah tips-tips ini. Tapi coba itu diamalkan untuk teman-teman, semoga berhasil ya kan. Semoga niat teman-teman untuk menuju ibadah yang luar biasa ini Allah permudah ya kan. Amin. Semoga teman-teman dipertemukan dengan orang yang baik-baik, dimudahkan semuanya, orang tua teman-teman juga mendukung apa yang menjadi keputusan teman-teman. Mungkin itu saja dari kita teman-teman. Terima kasih sekali lagi sudah menyaksikan video kita dari awal hingga akhir. Mohon maaf apabila ada kata-kata salah dalam video kita ya. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Yang belum nyalakan lonceng notifikasi, nyalakan lonceng notifikasinya biar kita semakin dekat, dan juga like, komen ya, dan juga share ya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang lain ya kan yang belum mengetahui. Sampai situ dulu teman-teman di video kali ini. Kita dari keluarga Fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.